Masih ingat komentar beberapa pengamat ekonomi internasional yang mengatakan keheranannya tentang strategi Amerika ngerjain Indonesia selama lebih dari 40 tahun lalu. Sekarang Tiongkok ngerjain dengan cara yang sama, namun tetap Indonesianya nggak belajar banyak. Kenapa ya? Kita tahu tambang Grasberg, Freeport itu menghasilkan koper atau tembaga, dan produksi tambang tersebut yang berupa konsentrat dikirim ke pabrik di luar Indonesia bukan hanya menghasilkan tembaga murni outputnya, tetapi juga gold, platinum, dan banyak unsur mineral tanah jarang lainnya. Sekedar mengingatkan, Freeport adalah kontraktor pertambangan yang hanya menghasilkan koper konsentrat. Apa itu konsentrat? Hasil tambang tidak murni tembaga, tetapi ada unsur mineral lainnya masih ikut. Apa itu mineral lainnya yang masih ikut? Masih ada emas, masih ada platinum, bahkan masih ada uraniumnya. Bagian dari mineral tanah jarang atau rare earth yang sangat penting buat dunia. Apa yang Indonesia dapat? Indonesia dapat hanya pajak dari transaksi koper tersebut. Lalu, entah mengapa Indonesia minat masuk ke pemilikan tambang koper tadi. Ini banyak membingungkan pengamat ekonomi karena tambangnya koper, hasilnya koper, yaitu tembaga. Freeport bukan tambang emas. Kalau tambang emas, mana emasnya? Atau gold konsentratnya mana? Atau ingot, apalagi dore, bahkan bullion. Nggak ada tuh hasilnya koper konsentrat. Slim dari anoda koper. Produk konsentrat tadi dibawa ke smelter di Jepang dan smelter milik grup Rio Tinto. Disinilah pemilik smelter yang untungnya terbesar karena mereka melakukan refining atau pemurnian yang memisahkan koper, asam sulfat sehingga menemukan emas, platinum, dan unsur tanah jarang lainnya. Mulai paham apa yang dimaksud di awal video ini tentang kebingungan pengamat ekonomi akan cara bernegara Indonesia yang aset naturalnya tidak membuat keuntungan maksimum buat negaranya karena kalah diplomasi dalam negosiasi di tambang. Salah satunya tambang tembaga di Papua ini. Lalu terjadi lagi baru-baru ini, yaitu di dunia nikel. Tambang nikel di Indonesia hanya menghasilkan batuan nikel. Pabrik smelter nikelnya yang dibangun bukan pemurnian, hanya smelter pembuang impurities, tidak menghasilkan nikel 99,9%, namun hanya menghasilkan produk yang tidak lebih dari 25% kadar nikelnya, bahkan 40% nikelnya. Nggak boleh. Persis seperti koper konsentratnya Freeport. Smelter nikel 25% tadi hanya membuang impurities pengotor saja, dimana kalau 99,9 nikel nggak mungkin karena kebuang semua unsur yang mahal dari nikel tersebut yang menjadi target utama mereka. Bahkan di 40% kadar nikelnya tersebut kebuang itu mineral yang mereka incer. Kalau 25% kadar nikelnya, feronya masih ada, litiumnya masih ada, dan di crack dulu nanti di Tiongkok baru diproses pemurnian semuanya. Dapatlah fero, dapatlah nikel, dapatlah litium, dan beberapa unsur lainnya yang mereka butuhkan. Indonesia ya hanya dapat pajak transaksi nikel. Sama seperti Freeport dengan kopernya. Nikel juga sama, dibuang pengotornya, impuritiesnya, lalu yang penting-penting di smelter dan dipurifikasi atau metal refining di tempat lain. Wis paham? Jadi ke depan bagaimana seharusnya? Sebentar kita lanjutkan dulu dongengnya. Kemudian ada lagi yang paling terbaru, yaitu tin atau timah. Ini menjadi mainan baru karena mineral ikutan dari tin tersebut penting. Apa itu? Ya benar, ada thorium. Mantap sekali. Thorium adalah mineral tanah jarang, rare earth, yang saat ini diincar oleh banyak negara yang mau jadi negara superpower atau negara yang sudah jadi superpower sebagai pengganti uranium untuk PLTN tenaga thorium. Ada 4 negara saat ini yang agresif urusan thorium ini. Israel, Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Jadi nanti apa yang ditambah? Ya betul sekali, timah atau tinnya dengan kadar di bawah 40% karena dipastikan thorium, osmium atau mineral yang bagus buat membuat laras senjata mineralnya itu harus ikut. Semua mineral ikutan itu dipastikan tidak dibayar dan dipastikan masih ikut dalam jumlah besar dalam tin tadi, dalam timah tadi. Pastikan germaniumnya masih ada, pastikan leadnya masih ada, pastikan semua itu ada dalam tin tadi, dan dalam bahasa kimianya adalah SN, stannum. Jadi smelter yang dibangun pastikan bukan pemurnian refining tin, tetapi pastikan hanya membuang impurities agar kerja di pabrik pembelinya nanti unsur pengotor, limbah B3-nya sudah terbuang. Ditinggal aja di Indonesia, biarin Indonesia yang ngambil sampahnya. Pastikan pajak ekspornya murah, dan pastikan buat peraturan tambang rakyat harus punya smelter, atau rakyat atau pemilik tambang timah harus menjual ke smelter yang biasanya sudah dimiliki asing yang mau mengambil thorium, osmium, germanium, dan lain sebagainya di negaranya sana. Bagi saya, mudah-mudahan saya salah lagi dalam menganalisa ekonomi seperti ratusan analisa saya yang salah dan tidak ada benernya. Mohon maaf sekali lagi atas analisa abal-abal ini. Yang niatnya dalam mengingatkan ke masyarakat adalah ingin semuanya harusnya di refining, di cracking, di purifikasinya semuanya di Indonesia. Tambangnya di Indonesia, ya harusnya smelternya ya di Indonesia juga. Sumur uping geningnya ya harusnya di Indonesia juga. Sampai refiningnya ya harusnya dibuat di Indonesia. Cintailah harta kekayaan alam Indonesia ini. Jangan sampahnya di Indonesia dapat dibayar
bayarnya sedikit yang untung negara lain. Karena akan indah kalau seperti halnya kita kelola pertambangan ini, kelolanya seperti Choke Point di Selat Malaka, kita mainkan dalam diplomasi logam tanah jarang ini. Wih, Indonesia pasti mengendalikan negara superpower, Tiongkok dan Amerika. Keren. Bukan jadi pengikut maunya mereka, tapi postur atas dimainkan, minimum sejajar. Punya kan strateginya?